Sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua akan segera memasuki babak akhir dengan terdakwa 5 orang termasuk Ferdi Sambo yang akan menjalani sidang beragendakan pembacaan putusan pada 13, 14, dan 15 Februari mendatang. Mengingat pada tanggal tersebut merupakan agenda putusan, lalu seperti apa keluarga Brigadir Yosua yang rencananya akan datang dan juga hadir di sidang vonis Sambo? Seperti apa pula kekecewaan keluarga Brigadir Yosua atas tuntutan dari JPU kepada istri Sambo dan juga Sambo yang menurut keluarga Brigadir Yosua tidak sesuai harapan? Dalam kasus yang masih bergulir, keluarga Joshua pun juga berharap di mana pada hari Senin 13 Februari nanti majelis hakim agar bisa memberikan hukuman maksimal untuk Sambo berupa hukuman mati. Lantas, apa alasan keluarga Brigadir Yosua yang meminta majelis hakim agar menghukum seberat-beratnya untuk Sambo dan Putri Chandrawati? Dan bagaimana pula keluarga yang juga berharap agar majelis hakim dapat memberikan vonis yang seadil-adilnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua akan segera memasuki babak akhir dengan terdakwa 5 orang, termasuk Ferdi Sambo yang bakal menjalani sidang beragendakan pembacaan putusan pada 13, 14, dan 15 Februari mendatang. Bahkan, majelis hakim pun rencananya akan menggabungkan jadwal sidang vonis dan juga pembacaan putusan hukum terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan berencana itu. Dan mengingat pada tanggal tersebut merupakan agenda putusan, lalu seperti apa keluarga Brigadir Yosua yang rencananya akan datang dan juga hadir di sidang vonis Sambo? Yang benar 13, 14, 15 ya. Jadi 3 hari berturut-turut para terdakwa akan divonis oleh majelis hakim tentang bersalah atau tidak. Dan jika terbukti bersalah, kira-kira ancaman hukumannya apa. Kalau menurut saya, untuk PC, karena dia penganjur atau pemicu daripada terjadinya pembunuhan ini, hukuman dia harus lebih berat daripada Ferdi Sambo. Kemudian nomor 2 Ferdi Sambo. Kemudian nomor 3 adalah Kuat Ma'ruf. Kemudian nomor 4 adalah Ricky Rijal. Kemudian yang lebih ringan yaitu Barada Richard Eliezer sesuai dengan perbuatan mereka. Apa sih perbuatan PC? Selain dia pemicu, dialah yang menganjurkan untuk pembunuhan ini dan memberikan hadiah atau janji, yaitu berupa handphone, berupa uang 1 miliar 500 juta buat yang lain. Kemudian jaminan keselamatan bagi para eksekutor. Sesuatu yang sangat memalukan. Ya kan, ketika PC berpura-pura jadi korban, buktinya kan JPU kemudian tidak mempertimbangkan bahwa ada pelecehan seksual atau perkosaan. Nah, itu juga mesti diusut gitu loh sayang. Banyak sekali orang-orang yang terlibat dari awal. Yang namanya penegak hukum itu yang memang harus kita awasi dan kita kawal bersama. Jadi mudah-mudahan nanti ini Senin, Selasa, Rabu ya, pada saat hakim memutus itu kita akan melihat apakah akan ada penawar bagi hati kita yang sudah kecewa atau akan tambah nyungsep. Ya, dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini, jaksa pun telah menuntut Sambo dengan pidana penjara seumur hidup.
Sementara itu, untuk Putri Chandrawati, JPU pun akan menuntut Putri dengan vonis 8 tahun penjara. Melihat vonis yang diterima oleh Sambo dan Putri yang dianggap tidak sepadan dengan kematian Brigadir Yosua, lantas seperti apa keluarga Brigadir Yosua yang merasa kecewa atas tuntutan JPU kepada istri Sambo dan juga Sambo lantaran tidak sesuai dengan harapan? Keluarga kan sudah mengemukakan bukan hanya kekecewaan ya, Ibu Rosti itu sampai murka karena memang disparitas dari tuntutan dari jaksa itu terlalu jauh ya kan, antara PC terutama yang juga merupakan dalang yang dari awal dia sebetulnya sudah tahu kok, dari awal, dari Magelang, dari mulai pelucutan senjata Joshua, lalu juga sepanjang perjalanan yang dia bilang dia tidur di jalan padahal dia turun di rest area untuk mengawasi Joshua, lalu juga kesaksian Icat di lantai 3 di Saguling yang ada gelangnya dipakai itu ya, lalu ada difoto oleh Icat. Nah itu bukti-bukti sebetulnya yang dari CCTV itu kan sebetulnya 99,9% ya akurat bahwa mereka yang berbohong itu terbukti tidak seperti kesaksiannya pada kejadian dari Magelang lalu juga di Saguling, bahwa PC ikut terlibat dalam perencanaan dan juga ikut menyediakan uangnya. Ibu Rosti itu sampai bilang bahwa PC itu bukan manusia, dia tidak mempunyai nurani, tidak berperi kemanusiaan. Anak kita yang sudah mati pun masih difitnah, ya kan? Karena tidak pernah berhenti menarasikan soal pelecehan seksual dan perkosaan. Pakai tambahan dibanting 3 kali, diperkosa 3 kali, yang sampai di akhir sidang itu sebetulnya tidak ada buktinya. Jadi kita ini sudah buang-buang waktu dan juga nalar dan logika publik itu dilecehkan. Selain keluarga Brigadir Yosua yang tidak terima dengan hasil vonis Sambo dan juga Putri Chandrawati, keluarga Brigadir Yosua pun juga dibuat kaget dengan vonis terdakwa lainnya yaitu Richard Eliezer yang justru didakwa selama 12 tahun penjara meski kini ia berstatus sebagai justice collaborator. Itu yang tidak memenuhi rasa keadilan. Terbukti sampai ke Amerika Serikat, ke Los Angeles juga ibu-ibu demonstrasi, bahkan mereka ketika lagi berkumpul menelpon saya pakai video call, mereka semua menyatakan keberatan dan meminta saya untuk membela Barada Richard Eliezer. Demikian juga dari Eropa. Tetapi saya katakan saya ini pelapor. Kita disajikan kebohongan demi kebohongan. Nah, satu-satunya yang membuka fakta di persidangan yang menjadi justice collaborator itu hanya Richard Eliezer yang kemudian mendapatkan hukuman 12 tahun yang sungguh tidak adil ya. Kalau seperti ini kan jadinya masyarakat merasa marah dan kecewa karena memang tidak masuk akal ketika tidak ada keringanan tapi tidak diberikan hukuman maksimal. Lalu juga seorang justice collaborator seperti Eliezer itu ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya yang mengatakan bahwa seorang yang menjadi justice collaborator itu harus mendapatkan penghargaan dari jaksa yang harus memuat pasal itu dalam tuntutannya. Penghargaannya itu berupa hukuman yang ringan. Masa ya orang jujur malah ditambahi hukumannya dibandingkan dengan yang berdusta. Kita kan melihat nih si 3 serangkai ini yang namanya PC, RR dan KM ya. Orang yang berbeda, peran yang berbeda, lalu juga situasi dan kondisi status mereka juga berbeda, tapi hukumannya seragam 888, dan itulah yang menurut saya tidak masuk akal. Lantas, apa alasan keluarga Brigadir Yosua meminta majelis hakim agar menghukum seberat-beratnya Sambo serta Putri Chandrawati? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, tuntutan hukum seumur hidup bagi Ferdi Sambo dinilai keluarga Brigadir Yosua tidak sesuai dengan perbuatannya. Atas hal itu pula lah, mereka pun juga meminta hakim memberikan hukuman seberat-beratnya dan juga maksimal kepada siapa saja yang terlibat membunuh anaknya. Hingga pada tanggal 13 Februari 2023 nanti, keluarga Yosua pun juga berharap kepada majelis hakim untuk menghukum Ferdi Sambo semaksimal mungkin. Salah satunya adalah hukuman mati. Keluarga tuh pengen hukuman maksimal, tapi itu kan bukan karena dendam, karena memang yang dilakukannya itu terlalu jahat. Kalau nyawa ganti nyawa tuh kan kesannya dendam, ya kan, kesannya seperti street justice. Ini kan tidak. Ketika hakim memutus kan ada pasal 340 ya, supaya orang tidak kemudian merencanakan pembunuhan dengan semena-mena dan merasa bisa lolos dari situ. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang melakukannya ini adalah polisi aparat penegak hukum yang harusnya hukumannya jauh lebih berat dari orang awam. Ya kan, nah itu faktor-faktor itu harusnya dipertimbangkan. Kenapa ada pasal 340, ya kan? Itu karena ada hukuman maksimal, yaitu hukuman mati di sana. Kalau hakim menjatuhkan hukuman mati itu bukan karena nyawa dibayar nyawa, tetapi itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini, maka dijatuhkan hukuman mati. Saya ya belum ya. Itu sudah memang harus minta maaf karena kan mereka tersangka. Kami merasa puas bertemu langsung dengan pelaku pembunuhan berencana ini. Kami merasa puas. Selama ini kan dan langsung dengan otaknya bilang. Langsung, seandainya kami bisa berbicara langsung dengan orang itu mungkin tambah puas lagi. Buat diriku sendiri biasa aja sih, karena udah pernah ketemu dan udah pernah ngeliat juga secara langsung, apalagi Ibu Putri ya. Aja sih. Masih ada rasa sakit hati mungkin. Kalau dibilang sakit hati pasti ada. Kita bisa berbuat apa? Jika melihat kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini, publik pun memang sempat tercengang dengan aksi Ferdi Sambo. Ya, tak hanya membunuh, Ferdi Sambo pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh. Bahkan telah merusak semua lembaga-lembaga negara di tanah air, termasuk juga citra kepolisian Republik Indonesia. Atas hal itu pula lah, keluarga Brigadir Yosua pun hingga kini masih tidak terima atas meninggalnya sang anak. Mereka pun juga meminta kepada majelis hakim agar Sambo lebih baik dihukum mati. Terhadap Ferdi Sambo, dia juga harus dihukum berat. Karena kenapa? Selain dia membunuh atau memerintahkan membunuh, dia juga merusak semua lembaga-lembaga negara, membohongi presiden atau ngeprank presiden, membohongi MPR DPR, membohongi kejaksaan, membohongi komisi kepolisian, membohongi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, membohongi masyarakat 270 juta penduduk Indonesia. Artinya dia bikin kerusakan yang sangat hebat. Kemudian dia juga membuat 97 polisi terseret. Jadi Sambo ini bukan sekedar membunuh Joshua, dia merusak nama kepolisian Republik Indonesia. Dia mencoreng nama penegakan hukum. Dia mengorbankan begitu banyak polisi, orang-orang, dan yang paling mengerikan itu adalah bukan dia membunuh Joshua, tapi dia membunuh hukum dan sistem penegakan hukum itu sendiri dengan berdusta, dengan memberikan banyak sekali dorongan amplop, dengan melibatkan begitu banyak orang. Hanya untuk, bukan hanya meringankan, hanya untuk ingin bebas, kan nggak masuk akal. Dan bagaimanakah keluarga yang berharap agar majelis hakim dapat memberikan vonis yang seadil-adilnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe.
Tangis dan air mata orang tua Brigadir Yosua pada sidang-sidang sebelumnya memang sempat menghiasi persidangan kasus Ferdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan ketegangan demi ketegangan pun sempat terjadi, mengingat vonis Sambo CS dinilai tidak sepadan dengan nyawa yang telah menghilang. Atas hal itulah, keluarga Brigadir Yosua pun juga berharap ada keajaiban di sidang putusan Sambo CS yang akan digelar pada tanggal 13 Februari, di mana majelis hakim bisa memberikan vonis yang seadil-adilnya. Oleh karena itu, harapan keluarga supaya hakim bersikap adil sebagai wakil Tuhan, dan karena putusan hakim itu juga dianggap benar atau disebut dengan res judicata, kemudian putusan hakim itu juga didasarkan pada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, hakim dituntut secara moral untuk memberikan keputusan yang baik dan benar karena hakim dianggap tahu hukum. Keluarga maunya mereka dihukum setimpal dengan perbuatannya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.